A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, senang banget hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala dan juga kemurahan rezeki. Karena banyak banget zaman sekarang ini banyak orang yang suka DM, waduh ini lagi kacau nih keuangan begini segala macam dan lain-lain. Nah, ini masalah dunia. Nah, sekarang kita mau coba masuk juga nanti ke masalah yang di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Namun sebelumnya saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan yang berikut ini. Masya Allah, kayak gitu terharu ya. Itu yang dilakukan juga oleh guru kita Ustadz Maulana pada saat dia datang ke kubur istrinya, Masya Allah. Luar biasa. Tahu? Ya kan saya pernah ikut, sering. Berapa kali saya ikut. Kalau saya ke kuburan almarhumah itu kayak beliau masih hidup. Masya Karena Allah. Diajak ngobrol ya. Barang anak-anak. Bener. Anak-anak juga ngobrol. Tapi tayangan tadi ini sama-sama membuat kita ini kayaknya menjadi tamparan gitu. Mungkin saya salah satunya ya. Mungkin merasa, aduh ya Allah, bener-bener ya di dunia ini cuma sebentar. Bagaimana nanti, apakah nanti setelah kita meninggal dari dunia ini kita bisa berkumpul lagi sama keluarga tercinta kita? Nah, hari ini ya kita bahas, mudah-mudahan bisa jadi tema yang luar biasa buat kita semuanya. Temanya adalah tunggu aku di surganya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana, ya, mau nggak ketemu lagi sama istri? Pasti bilang mati sekarang. Enggak. Oh, gitu. Orang baru nanya sedikit doang udah. Saya sudah terjawab jawabannya. Ini saya ngikutin inian arahan. Saya nanya sama Ustadz Maulana, mau nggak kumpul sama istri? Mau bingits. Kapan? Sore. Kok pertanyaannya jebakan katanya. Tapi gini ya, kalau kita pengen kumpul sama keluarga kita, ya Allah, Masya Allah, siapa sih yang nggak mau ketemu lagi di surga? Surga sendirian begitu luasnya juga nggak enak ya, bener ya? Masya Allah. Pengen nggak kira-kira, terus bagaimana atau mungkin apa syarat-syaratnya supaya kita nih sama keluarga, suami istri bisa berkumpul lagi di surganya Allah? Ustadz Maulana mau izin, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Apip dan Ustaz Mas Padli mau ikut ayah mama? Insya Allah nanti Ustaz. Oh, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Semoga hari ini kita mendapatkan begitu banyak keberkahan di penghujung bulan Muharram. Semoga kita mendapatkan keberkahan pula di dalamnya. Nah, kalau berbicara tadi, apakah kita bisa, bagaimana supaya kita bisa berkumpul di akhirat nanti bersama dengan keluarga? Tadi kata-kata Mas Fadli itu agak gimana ya? Ada kata-katanya nggak enak ya, surga luas tanpa ada pasangan. Betul, ya. Itulah yang dirasakan Nabi Adam alaihissalam ketika sudah diciptakan oleh Allah sendiri, melihat semua pada berpasang-pasangan, sementara beliau sendiri, maka beliau pun diberikan kenikmatan berupa pasangan, yakni adanya Siti Hawa. Makanya mohon izin, tabarakallah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan lagi. Kenapa? Ternyata salah satu bentuk kenikmatan adalah bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, kalau bertanya, bagaimana supaya kita bisa berkumpul dengan keluarga? Yang pertama, buat pasangan ya. Kita berbicara tentang pasangan. Pasangan yang tidak menikah setelah suaminya meninggal, maka akan bersama dengan suaminya yang mendahulunya. Nah, dalam artian, karena siapa yang menikah setelah suaminya meninggal, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Atau pilihannya dua, suami yang terakhir atau suami yang dalam artian, suami yang bersama dengannya, yang cocok dengan. Yang kedua, tidak bercerai. Maaf, tidak bercerai. Tidak bercerai. Karena siapa yang bisa hidup tidak akan bertemu di akhirat. Tapi kalau bisa mati akan ketemu. Maka untuk itu bagaimana caranya? Maka yang kita lakukan adalah mencintailah karena Allah. Maka orang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka beribadah, melakukan ibaratnya seiman padanya,
Karena kalau beda server, apa namanya? Beda server. Ya, Iya, beda server tidak akan bisa ketemu. Karena dalam hal ini, surga itu tempatnya orang-orang yang beriman. Surga itu tempatnya orang-orang saleh. Surga itu tempat membalas kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ketika pasangan itu tidak sama server lagi atau keluar dari agama Islam, maka tidak akan mungkin ketemu di akhirat. Dalam hal ini, ayo beribadahlah bersama, karena pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah ibadah dan kita akan berjumpa sehidup sesurga. Wih, Masya Allah. Kan bagus ada lagunya kan. Cintai aku karena Allah. Udah ya. Biasanya Bapak lanjut. Itu jatahnya Bunda Lulung. Udah nggak mau lagi. Iya, nggak mau sekarang lagi dia ya. Oh, gitu. Nah, nanti pengarangnya nanya. Oh, iya. Udah izin sama saya. Tapi kan udah bener. Oh, iya, Iya kan lagunya kan diganti. Kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah heran kasiran. Masya Allah yang banyak ilmunya ya. Apalagi Ustadz Maulana ini pernah mengalami. Jadi kalau kita ngomong cuma ngomong doang nih. Kalau beliau ini pernah mengalami. Ada pertanyaan nih Ustadz Afif nih. Izin nih. Wah, ini ada teman saya yang nanya. Kalau misalnya suami atau istri meninggal gitu ya, salah satu di antara mereka, boleh nggak berdoa minta pasangan diganti dengan yang lebih baik gitu ya? Terus lanjutnya, apa nanti kita jodoh di surga atau jodoh di akhirat nanti sama di dunia ini masih sama atau beda? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik. Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Bang Fadli. Iya. Fadli. Kalau Fadil orangnya beda, Jaidi kalau itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin dong. Amin. Biar banyak banget, biar tambah nanti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah, apakah seseorang kalau sudah meninggal dunia nanti di akhirat ketemu jodoh yang sama dan lain sebagainya? Setidaknya ada 4 hal. Mas Fadli, ada 4 hal. 4 hal. Ada 4 macam pasangan di akhirat nanti. Yang pertama adalah pasangan sementara. Siapa dia? Memang menikah tapi berpisah di dunia. Naudzubillah, itu namanya perceraian. Dia tidak sampai ke yaumil akhir. Cuma di dunia aja. Cuma di dunia saja. Berakhirnya di pengadilan. Agama. Yang kedua adalah orang yang pisahnya nanti di akhirat. Jadi dia sampai meninggal dunia, dia berdua, tapi nanti di akhirat ternyata terpisah. Lakinya ke surga, istrinya ke neraka. Atau sebaliknya, istrinya ke surga, lakinya ke neraka. La haula wala quwata illa billah. Sehidup di dunia tapi sepisah di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama-sama sampai meninggal dunia, tapi sama-sama ke neraka. Aduh. Masya Allah, itu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Sama-sama di neraka, tapi juga di dalam dunia, dia sampai akhir hayatnya. Artinya apa? Ini orang boleh jadi mesra di dunia, tapi nanti di yaumil kiamah sama-samanya di akhirat. Ini naudzubillah. Nah, yang keempat, ini yang kita dambakan, sama-sama di dunia sampai di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ini adalah tujuan akhir daripada sakinah mawaddah. Bila kita lihat tartibul ayat, sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah biduk rumah tangga, maka sakinah adalah ketenangan di dalam duniawi, kemudian mawaddah adalah sentuhan-sentuhan. Kadang kita suka bertengkar dengan istri tapi baikan, kadang kita suka romantis. Ini adalah mawaddah. Yang paling terakhir adalah rahmah. Rahmah bila saya gambarkan, ada aki-aki sama nenek-nenek di atas balai. Ya, siang-siang atau sore-sore sedang memandang cucunya. Itu rahmatud dunia. Nah, kemudian aki-aki ini makan pisang sambil minum teh. Aki-aki, bayangin dong aki-aki. Aki-aki mana aja? Itu pisang dari pagi sampai sore. Nggak habis-habis, dilempar kemari, dilemparkan giginya udah nggak ada. Itu rahmah. Mungkin dia nggak makan candlelight dinner, mungkin dia nggak makan yang hebat, tapi pisang dan teh ini menjadi rahmat. Nah, nanti di yaumil kiamah, seperti tayangan tadi, seorang kakek akhirnya bersama istrinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sakinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba sapa dong istri di rumah, Pak Yai. Ya. Sapa dong. Tadi aja mau syuting sapa-sapaan. Saya tuh manggilnya Mama. Oh, Mama. Mama, Dede,
Abi masuk TV. Kirain dia ngajak masuk ke surga. Jadi masuk ke surga, TV. ajak masuk TV besok-besok katanya. Ini kita lanjut lagi, makasih banyak Ustaz Afif, jazakallah khairan katsiran. Kita lanjut lagi nih, sekarang misalnya nih ya, ada yang bercerai nih, ada yang bercerai suami sama istri nih Ustaz Syam nih. Ya kan, terus nanti siapa yang kelak pasangan ketemu di surga? Kalau cerai mungkin di dunia nggak bakal ketemu karena dimilih lagi katanya kan. Betul. Saya dengar kayak gitu. Betul. Cuma kalau cerainya cerai mati kan gitu kan, istrinya meninggal atau suaminya meninggal, terus dia nikah lagi. Nah nanti di surga ini ketemu sama suami yang pertama, yang kedua, atau istri yang pertama atau istri yang kedua. Bagaimana penjelasannya Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun. Dan di dalamnya diinginkan sesuatu, segala yang diinginkan ada, yang menyenangkan hatinya, yang diinginkan ada, yang diinginkan langsung ada di hadapan dirinya, dan dia bebas memilih menginginkan apa saja di dalam surga. Subhanallah. Maka ternyata tujuan utama kita bukan mencari tahu sama siapa kita nanti. Tujuan utama kita adalah bagaimana cara kita masuk ke dalam surga dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun saya masuk surga, bagaimana mungkin saya bisa menikmatinya kalau tidak ada pasangan saya di sana? Dialah yang selama ini di dunia membimbing saya untuk sholat. Dialah selama ini di dunia mengajarkan saya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang senantiasa memperdengarkan Al-Qur'an kepada saya, mengajarkan saya 1-2 ayat Al-Qur'an, dan dia yang membantu saya untuk menjadi seorang wanita yang lebih baik lagi katanya. Maka saya ingin agar di surga kelak saya bersama dengan suami saya, walaupun di dunia saya terpisah karena kematian. Misalnya ada yang mengatakan demikian. Maka subhanallah, seorang wanita, kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya di dunia. Jadi kalau misalnya suami pertamanya meninggal dunia, lalu dia tidak kuat akan fitnah yang ada di sekitarnya, maka dia pun dilamar oleh seseorang, dan dia mikir, kalau saya terima lamarannya berarti saya tidak bisa dengan suami saya pertama nanti di surga. Maka subhanallah, ternyata ada pilihan dari baginda Nabi SAW. Jikalau keduanya adalah orang yang saleh, jikalau keduanya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan istrinya, maka istrinya berhak memilih siapa yang akan dia temani nanti di surga. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, engkau diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala memilih dengan siapa engkau bersama nanti di surga. Artinya memilih siapa suamimu yang akan engkau temani di surga. Karena suaminya adalah orang-orang soleh. Maka subhanallah, ketika ketiganya adalah orang yang soleh, suami pertama orang yang soleh, suami kedua adalah orang yang soleh, dan istrinya pun adalah seorang istri yang salehah, maka dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang di awal kami bacakan, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga dia memilih ataupun dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taladzul a'yun, yang menyenangkan bagi dirinya. Atau yang kedua, bersama dengan suami terakhirnya, bersama dengan siapa yang terakhir bersama dia di dunia ketika ia bersama dengannya di dunia. Namun berbeda kalau dia cerai hidup. Kalau dia cerai hidup, berpisah di dunia, bagaimana mungkin mereka ingin bersama lagi di surga? Di dunia saja mereka tidak tahan bersama, apalagi di akhirat, yang mana akhirat itu kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Insyaallah tabaraka. Genit banget sih pagi-pagi ngaca-ngaca. Genit banget, kenapa sih iri ya? Lihat saya hidungnya lebih mancung. Iya enggak. Ini saya lagi penasaran Ustaz Maulana. Nanti tampang saya di surga tuh kayak gimana, apa kayak gini? Kalau saya mukanya beda kan Ustaz Maulana aja kan kenalin saya. Ya juga. Masa muka begini, muka-muka seperti ini yang dibawa ke surga? Nggak mungkin ya. Masa nggak mungkin sih? Makanya saya lagi bingung, mungkin nggak? Tunggu, saya lihat dulu. Ya Allah. Ya Allah, kalau ini mah ngacanya beda. Nyari jodoh. Oh gitu. Oh, iya, beda. lebih ke arah sana. Ya udah, biar kasih kesempatan jamaah. Ya Allah, namanya juga teman masih duda ya kan. Jadi kita kasih kesempatan buat ngegantengin diri dulu. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya juga ya. Udah ganteng.